FA Claudia Fabian Tapia mengatakan pertandingan melawan Indonesia sangat berarti bagi mereka. Mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah sosok yang berpengaruh di Argentina karena Timnas Indonesia skuad Garuda yakin menang Timnas setiap hari. Oke guys, pada hari ini kita reaksi lagi satu video ya, di mana kedatangan Timnas Argentina ini di awalnya sebenarnya Argentina ini tidak juga mengetahui keadaan negara Indonesia itu bagaimana negaranya, dan di dalam video ini dinyatakan kagetnya Argentina itu apabila melihat negara Indonesia itu. Jadi awalnya kira Indonesia itu negara kecil, tetapi begini kagetnya Argentina saat melihat kali pertama negara Indonesia itu. Bagaimana ceritanya guys? Di dalam video ini kita nonton sama-sama. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel dalam video ini, yaitu Timnas Setiap Hari. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, tanpa berbasa-basi, ayo kita semak dulu video ini guys. Oke, Jakarta, Buenos Aires. awalnya kira Indonesia negara kecil, begini kagetnya Argentina saat pertama kali lihat Indonesia. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke, lanjut. Subscribe ya. Channel Timnas Setiap Hari. Pada 19 Juni nanti Timnas Argentina akan bertandang ke Indonesia untuk melakukan laga persahabatan FIFA Matchday. Kedua negara sudah resmi mengumumkan agenda tersebut lewat federasi sepak bola masing-masing. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina AFA Claudia Fabian Tapia mengatakan pertandingan melawan Indonesia sangat berarti bagi mereka. Mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah sosok yang berpengaruh di Argentina karena sempat menjadi pemilik klub besar Eropa Inter Milan. Inter Milan guys. Saya jelaskan bahwa Argentina bisa bermain dengan Indonesia itu karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa Inter Milan, kata Fabian Tapia dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV Argentina TAISI Sport. Jelang pertandingan tersebut, tim Argentina sudah berkunjung ke Indonesia untuk memeriksa kelayakan infrastruktur mulai dari lapangan pertandingan hingga hotel tempat istirahat. Di luar dugaan mereka, infrastruktur Indonesia ternyata sangat baik di berbagai sektor yang membuat mereka sangat yakin untuk menggelar laga persahabatan. Terkejutnya Argentina ini disampaikan langsung Erick Thohir dengan bangga yang membuat Indonesia makin diperhitungkan oleh negara-negara Eropa. Waktu tim Argentina datang ke sini, mereka sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, hotel, airport, dan lain-lain. Jelas Erick Thohir. Jika harus membandingkan, Indonesia dan Argentina memang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda di 3 tahun terakhir. Indonesia tumbuh signifikan ke arah positif, sedangkan Argentina cenderung stagnan akibat badai COVID-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kini jauh di atas Argentina dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,03% per kuartal 1 2023. Sementara Argentina masih 1,9% pada kuartal 4 2022. Ekonomi Argentina memang sedang menyusut dan sempat mencatatkan penurunan ekonomi terburuk dalam hampir 20 tahun terakhir. Selain pertumbuhan ekonomi yang buruk, inflasi Argentina juga saat ini masih meninggi yang tembus 109% pada periode April 2023. Sangat jauh sekali dibandingkan Indonesia yang berada di 4,33% saja untuk periode yang sama. Argentina juga merupakan negara yang terjebak dalam ekonomi berpendapatan menengah atau middle income trap. Kurangnya optimalisasi pada sumber daya manusia dan sumber daya alam membuat Argentina sulit menjadi negara maju. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, bagaimana menurut kalian? Jadi kalau menurut saya sendiri ya, ini pandangan pribadi saya sendirilah. Kenapa Argentina ini mau datang ke Indonesia menentang
timnas Indonesia ini. Selain daripada olahraga sepak bola ini menjadi penyatuan silaturahmi di antara kedua-dua negara, tetapi ada banyak faktor guys sebenarnya. Di antaranya ialah yang disebut oleh admin tadi ini, yaitu dari segi kemajuan Indonesia itu, Argentina melihat itu salah satu faktor mengapa mereka datang. Dan faktor besar yang penyebab utamanya adalah hubungan Bapak Erick Thohir dengan pegawai-pegawai ataupun official yang ada di Argentina itu sendiri. Dan mereka mengetahui bahwa Bapak Erick Thohir ini pernah memegang klub besar di Eropa satu ketika dulu, yaitu Inter Milan. Dan apabila official daripada Argentina melihat sendiri keadaan Stadium Gelora Bung Karno, kemudian melihat fasilitas yang ada dan juga kemudahan perhotelan penginapan itu, mereka mungkin kaget ya melihat itu sendiri. Jadi itu juga faktor untuk mereka datang melihat sendiri bagaimana keadaan ekonomi Indonesia itu telah berkembang maju, tidak seperti yang ada di Argentina. Di Argentina yang diberitahu oleh video ini tadi bahwa 20 tahun kebelakangan ini ya, ekonomi Argentina itu jauh menguncup ke bawah, merudum ketimbang dengan Indonesia. Itu dari masa ke semasa meningkat ekonominya. Dan di Indonesia punya sumber daya alam, punya sumber tenaga yang banyak juga. Tidak seperti di Argentina itu tidak mempunyai sumber daya alam seperti yang ada di Indonesia. Jadi saya ingat kalau dari segi faktor yang tersirat ya, yang boleh diketengahkan ialah faktor Indonesia itu sendiri mempunyai wisata-wisata yang banyak, mempunyai wisata yang cantik, dan itu juga sebagai daya penarik ya kepada negara-negara yang ingin berkunjung ke Indonesia ini. Dan selain daripada pemain-pemain Argentina officialnya sendiri, sudah pasti ramai lagi penyokong-penyokong tegar Argentina yang datang dari negara-negara jiran seperti Malaysia, Brunei, Singapura, kemungkinan Thailand, Vietnam juga akan datang sendiri ke Gelora Bung Karno melihat sendiri perlawanan ini. Dan di samping itu mereka juga akan melihat wisata-wisata yang ada di Indonesia. Itu umpamanya 2 dalam 1, menonton olahraga sepak bola, di samping itu mereka yang datang juga akan pasti mengunjungi wisata-wisata yang cantik yang ada di Indonesia ini. Jadi faktor-faktor ini menjadi penyebab keinginan negara-negara lain ataupun tim-tim lain datang ke Indonesia selain olahraga sepak bolanya. Itulah tadi faktor-faktor yang ada. Dan selain itu juga faktor dari segi rakyatnya sendiri yang pasti akan menyambut kedatangan tim-tim ini, supporter-supporter dan fans Indonesia itu sendiri di dalam olahraga sepak bola ini antara yang paling terbanyak di dunia guys. Supporter Indonesia inilah berjuta-juta. Satu klub saja, contohnya Persib Bandung punya ultras, punya supporter ini melebihi jutaan guys. Jadi apatah lagi kalau sudah digabungkan di seluruh Indonesia, itu pasti mempunyai supporter yang cukup banyak. Jadi itu juga mungkin pasukan atau timnas luar negeri ingin datang ke Indonesia melihat sendiri supporter Indonesia itu bagaimana kegerunannya nanti bermain di Gelora Bung Karno itu. Jadi ada banyak lagi faktor sebenarnya guys, tetapi diantaranya itu yang tadi yang disebut di dalam video ini, dan juga saya punya mungkin pandangan pendapat saya sendiri mengapa ramai yang datang ke Indonesia. Dan selain daripada faktor besar Bapak Erick Thohir ya, mungkin saya merasakan juga pemain-pemain ini ingin datang ke Indonesia juga, sebab mereka mengetahui bahwa Indonesia sekarang ini sangat terkenal dari segi kemajuan ekonominya, itu menjadi ketua kepada G20. Jadi Indonesia sekarang ini terkenal dan mereka ingin mungkin di samping itu nama-nama pemain ini juga akan meningkat sekiranya datang ke Indonesia. Dan sekarang ini pun Roberto Carlos, Juan Sebastian Veron, Abidal, Matrazi datang ke Indonesia. Dan baru juga 2-3 hari lepas Richardo Kaká juga datang ke Indonesia, pemain ternama Brazil. Nah, itu dibawakan khas oleh Oppo brand. Nah, jadi
pemain itu bila datang ke Indonesia, dia dapat meningkatkan lagi nama pemain itu sendiri sebenarnya. Sebab Indonesia ini kalau netizennya memang cepat untuk dapat mempopulerkan lagi nama seseorang itu untuk dinaik ke atas apabila di media sosial kan sekarang. Mungkin begitu ya guys. Nah, jadi apa pula pandangan dan pendapat kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.